Halo semuanya teman-teman, guru-guru hebat, guru-guru luar biasa yang ada di seluruh Indonesia. Selamat datang di Deskala TV. Terima kasih teman-teman telah melihat dan menonton video ini. Semoga video ini bisa bermanfaat kepada kalian semuanya, terutama bagi kalian yang saat ini lagi mempersiapkan untuk tes akademik pretest PPG dalam jabatan tahun 2023. Nah, soal ini khusus buat kalian yang belum tes, terutama yang kategori A maupun kategori B yang belum pretest. Nah, untuk jadwal sendiri belum ada informasi dari Kemendikbud atau info GTK. Tunggu saja kapan rilis informasi untuk ujian akademik kategori A maupun kategori B. Terus pantau web dari Kemendikbud maupun info GTK. Nah, sambil menunggu jadwal untuk pretest, ya tentunya kalian harus mempersiapkan dengan belajar yang baik, ya. Belajar yang disiplin, belajar yang tekun, dan insya Allah kalau belajar dengan tekun pada saat nanti ujian kalian tidak mengalami kesulitan. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas soal pretest yang keluar kemarin pada tanggal 22 sampai 24 Juli tahun 2023. Nah, bagaimana bentuk soalnya? Saya mulai soal yang pertama. Ini dengan membaca grafik. Ya, nomor 1 ini membaca grafik, dan ini wajib keluar di tes PPG dalam jabatan maupun prajabatan. Nah, nomor 1 ini pertanyaannya adalah pernyataan yang benar berdasarkan grafik tersebut adalah A. Pada fase awal menstruasi, kadar hormon estrogen dan progesteron tinggi. B. Konsentrasi hormon LH akan meningkat pada akhir siklus menstruasi pada akhir ke-25. C. Peningkatan konsentrasi LH pada fase evolusi terjadi bersamaan dengan timbulnya penurunan hormon progesteron pada hari ke-13. D. Terjadi fase evolasi yang ditandai dengan peningkatan kadar LH yang signifikan pada hari ke-14. E. Pada fase awal menstruasi, kadar hormon estrogen dan progesteron paling rendah. Nah, kira-kira jawaban yang mana teman-teman? Silakan teman-teman jawab dengan panduannya di gambar yang di soal, ya, gambar grafik yang ada di soal. Silakan teman-teman jawab, saya kasih waktu berapa detik. Oke, kita bahas sama-sama soalnya, ya. Untuk opsi A, pada fase awal. Nah, di sini ini hormon, kemudian ini hari, ya, dari hari kedua, hari ke-1 sampai hari ke-25. Nah, untuk opsi A, pada fase awal menstruasi kadar hormon estrogen, ya, estrogen dan progesteron tinggi. Apakah fase awal ini dari 0 sampai 8 ini hormon estrogen, progesteron ini tinggi, ya? Nah, ini salah, ya. Seharusnya ini rendah di fase awal, hari-hari pertama, ya, sampai ke 8 hari ini rendah antara hormon estrogen dan progesteron ini, ya. Jadi untuk opsi A ini salah, ya. Kemudian yang B ini konsentrasi hormon LH, ini LH kemudian akan meningkat pada akhir siklus menstruasi pada hari ke-25. Tapi justru yang kuning ini, grafik warna kuning ini menurun pada hari ke-25, bukan meningkat. Artinya yang B ini salah. Kemudian C, peningkatan konsentrasi LH kemudian evaluasi terjadi bersamaan dengan timbulnya penurunan hormon progesteron pada hari ke-13, ya. Timbulnya kesamaan penurunan, ya. Justru kalau progesteron ini meningkat, ya, justru ini LH ini menurun. Artinya bukan bersamaan dengan timbulnya penurunan, ya. Artinya nomor C ini salah.
Kemudian yang ke D, opsi yang D, terjadi fase evaluasi yang ditandai dengan peningkatan kadar LH yang signifikan pada hari ke-14. Ini LH hari ke-14 itu peningkatan yang sangat signifikan ya. Nah, artinya ini benar. Ya, hari ke-14 itu terjadi peningkatan kadar LH. Nah, opsi yang D ini adalah opsi yang benar pada pertanyaan nomor 1. Ya, bisa dipahami teman-teman. Kita lanjut ke soal nomor 2. Bendungan yang terletak di Desa Jatirogo ini tidak ada duanya dengan daerah lain yang ada di Indonesia. Tubuh dari bendungan tersebut terbuat dari bantalan karet yang sudah diisi dengan air. Bahannya yang terbuat dari karet ini membuat tinggi permukaan bisa diatur dengan lebih fleksibel. Jika suatu saat terjadi banjir, bantalan karet yang dibuat tadi bisa dikempeskan dan membuat air bah bisa mengalir secara lancar mengarah ke laut. Begitu pula sebaliknya, jika volume air sungai mengecil, maka bendungan bisa diisi secara penuh sampai tingginya mencapai 3 meter. Sungai yang sudah terbendung tadi airnya dapat dimanfaatkan untuk keperluan irigasi dan pemenuhan kebutuhan konsumsi air minum masyarakat sekitar. Pada waktu yang bersamaan, air pasang yang berasal dari laut akan terhambat dan tidak akan bisa mencemari sungai yang menjadi sumber utama dari air tawar untuk masyarakat yang tinggal di sekitar sungai. Pertanyaannya, dari wacana yang di atas dapat disimpulkan bahwa A. Bendungan dari bantalan karet bisa membantu untuk membendung sungai. B. Bendungan dari bantalan karet mampu untuk mengatur aliran air. C. Bendungan dari bantalan karet memiliki manfaat yang begitu banyak. D. Pemanfaatan air sungai yang dilakukan menggunakan bendungan bantalan karet. E. Bendungan dapat dimanfaatkan untuk irigasi. Nah, kira-kira jawaban yang mana teman-teman? A, B, C, D, dan E. Silakan teman-teman jawab. Oke, kita bahas sama-sama soalnya. Nah, di sini pertanyaannya adalah menyimpulkan teks di atas. Apa kesimpulannya? Maka yang perlu kita perhatikan adalah kita lihat akhir dari teks tersebut, kalimat akhirnya. Ya, yang ini, sungai yang sudah temukan tadi airnya dapat dimanfaatkan untuk keperluan irigasi dan pemenuhan kebutuhan konsumsi air. Sehingga kalau yang di atas ini hanya penjelasan tentang bendungan tersebut, bahwa bendungan tersebut dibuat pinggirnya ya atau tubuhnya itu dibuat menggunakan karet. Nah, sehingga nanti pada saat airnya meluap penuh, itu nanti karetnya bisa dilepaskan sehingga air itu bisa mengalir ke laut langsung. Ya, itu hanya penjelasan di atas, ini penjelasan tentang bendungan tersebut. Nah, pada akhir teks ini ya, ini tentang kemanfaatan. Artinya yang jadi kesimpulan itu tentang kemanfaatan dari bendungan tersebut. Ya, kira-kira yang mana? Apakah opsi A ada tentang kemanfaatan? Ini tidak ada kemanfaatan, jadi ini salah. B sama, ini tidak ada kemanfaatan. C tidak ada kemanfaatan. Oh ya, ini C ada ya. Ini ada. Yang D tidak ada kemanfaatan. Yang ada kemanfaatan adalah opsi C dan E. Tetapi yang E ini belum lengkap, hanya manfaat untuk irigasi. Tetapi di sini dijelaskan bahwa bukan hanya untuk irigasi, tapi pemenuhan kebutuhan konsumsi air dan lainnya. Sehingga jawaban yang paling tepat di sini adalah yang C. Bendungan dari bantalan karet memiliki manfaat yang begitu banyak, ya, bukan hanya untuk irigasi tapi juga untuk air minum masyarakat sekitar, ya. Sehingga jawaban nomor 2 ini adalah yang opsi C. Ya, bisa dipahami teman-teman. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Nomor 3, tabung atau silinder merupakan bangun ruang 3 dimensi yang dibentuk oleh 2 buah lingkaran identik yang sejajar dan sebuah persegi panjang yang mengelilingi kedua lingkaran tersebut. Struktur bentuk tabung memiliki 3 sisi dan 2 rusuk. Dalam kehidupan sehari-hari, tabung digunakan dalam berbagai macam manfaat. Hal itu sering ditemukan di dapur dan terowongan jalan, hingga tabung gas yang sering digunakan untuk masak. Oleh karenanya, dalam pembahasan ini akan dijelaskan mengenai luas permukaan tabung.
Nah, ini ada gambar tabung, ya. Ini ada gambar tabung. Yang jadi pertanyaannya, untuk membuat sebuah patung, pengrajin menggunakan sebuah batang pohon yang berbentuk seperti tabung dengan diameter 14 cm dan tinggi 18 cm. Maka berapakah luas permukaan dari batang kayu tersebut? Ya. A 1100 cm persegi, B 2100 cm persegi, C 1200 cm persegi, D 2200 cm persegi, E 1700 cm persegi. Ya, silakan teman-teman hitung dan jawab mana jawaban yang paling benar antara opsi A, B, C, D, dan E. Silakan teman-teman jawab. Oke, kita bahas sama-sama tentang tabung, ya. Teman-teman harus tahu tentang rumus tabung, baik itu mencari volume maupun luas permukaan. Nah, yang jadi pertanyaan di sini adalah luas permukaannya. Jadi rumus untuk luas permukaan itu adalah LP, itu luas permukaan yang ditanya, sama dengan 2 dikali konstanta dikali jari-jari, kemudian dalam kurung jari-jari ditambah tinggi, ya. Nah, diameternya sudah ditentukan, kemudian tingginya sudah ditentukan, tinggal kita cari jari-jarinya. Jari-jarinya berapa? Kalau teman-teman yang ngajar di kelas 6, kelas 5 SD atau matematika di tingkat SMP itu pasti paham, ya. Kalau kita lihat diameternya berapa, pasti kita paham, oh jari-jarinya sekian, ya. Nah, jadi untuk rumus mencari jari itu adalah setengah kali diameter, ya, 1/2 kali D. Nah, sehingga setengah kali diameter itu, kalau 14-nya diameter, maka jari-jarinya itu adalah 7, ya. Kalau diameternya 20, maka jari-jarinya 10, ya, setengah kali diameter, ya. Karena ini diameternya 14, maka jari-jarinya 7, maka kita ubah rumusnya menjadi angka 2 dikali nilai konstanta itu berapa? 22/7 atau 3,14. Nah, kita gunakan 22/7, ya. 22/7 dikali jari-jarinya sudah ditentukan, yaitu 7. Kemudian jari-jarinya 7 ditambah tingginya berapa? 18, ya. Oke. LP sama dengan, kita selesaikan ini dulu, ya. Ini 7 bisa dicoret, sama-sama ke 7, jadinya 1 nggak usah ditulis, jadi 2 dikali 20, 2 dikali 7 tambah 18, yaitu 25. Maka LP 22, 2 kali 22 yaitu 44 dikali 25. Jadi LP-nya itu, luas permukaannya itu adalah 1100 cm persegi, ya. Jadi jawabannya adalah 1100 cm persegi, yaitu yang opsi A. Ya, bisa dipahami teman-teman? Kita lanjut ke soal selanjutnya. Nomor 4. Pada pukul 5, suhu di sebuah tempat adalah -8 derajat Celcius. Pada pukul 7, suhu mengalami kenaikan sebesar 18 derajat Celcius. Kemudian pada setiap setengah jam, suhu mengalami kenaikan 2 derajat Celcius secara konstan dan mencapai suhu maksimal pada pukul 11.00. Kemudian setelahnya turun 3 derajat Celcius per jam secara konstan. Tentukan suhu pegunungan tersebut pada pukul 16.00. A 9 derajat, B 10 derajat, C 11 derajat, D 12 derajat, E 13 derajat. Oke, silakan teman-teman hitung mana jawaban yang benar, ya. Opsi A, B, C, D, dan E. Oke, kita bahas sama-sama, ya. Nah, pada pukul 5, ya,
sampai pada pukul 5 sampai 07 ya. Nah, pada saat pukul 5 itu suhunya minus 8 derajat Celcius. Kemudian pada pukul 7 suhu mengalami kenaikan, artinya dia ditambah sebesar 18 derajat Celcius ya. Nah, kalau kita jumlahkan minus 8 derajat ditambah 18 derajat yaitu 10 derajat ya. Nah, kemudian pada setiap setengah jam suhu mengalami kenaikan 2 derajat Celcius secara konsisten dan mencapai suhu maksimal pada pukul 11.00. Artinya dari mulai pukul 7 sampai pukul 11 itu mengalami kenaikan ya dalam setengah jam dengan 2 derajat Celcius, sehingga dalam 1 jam itu mengalami kenaikan 4 derajat ya. Dalam 1 jam itu 4 derajat. Nah, dari jam 7 sampai jam 11 itu selama 4 jam. Maka kenaikannya dari jam 7 sampai jam 11 itu 4 jam dikali 4. Karena setiap setengah jam, kalau 1 jam itu kan menjadi 4, sehingga 4 kali 4 sama dengan 16. Nah, sehingga di sini ditambah ke 16 derajat Celcius sama dengan 26 derajat Celcius. Oke. Kemudian setelahnya turun 3 derajat per jam secara konstan ya. Artinya dari jam 11 sampai jam 16 itu akan turun 3 derajat Celcius setiap per jam. Artinya jam 11 sampai jam 16 ini berjarak berapa jam? 16 kurangi 11 ya. 5 ya. Sehingga dikali 5. 5 ini jarak antara jam 11 sampai jam 16. 3 ini adalah turun dari secara konstan selama dari jam 11 sampai jam 16. Artinya 3 kali 5 itu 15. Artinya di sini dikurangi 15 derajat sama dengan 11 derajat Celcius. Suhu pegunungan tersebut pada pukul 16 yaitu 11 derajat Celcius. Artinya jawaban nomor 4 ini adalah yang C. Ya, bisa dipahami teman-teman. Kita lanjut ke soal selanjutnya. Nomor 5. Suatu kromosom adalah sebuah molekul DNA panjang yang mengandung sebagian atau seluruh materi genetik atau organisme. Sebagian besar kromosom pada Eukaryotia memiliki protein penggemas yang disebut histone yang dibantu oleh protein pendamping mengikat dan memadatkan molekul DNA untuk menjaga integritasnya. Kromosom-kromosom ini menampilkan struktur 3 dimensi yang kompleks yang berperan penting dalam regulasi transkripsi. Kromosom biasanya terlihat di bawah mikroskop cahaya hanya selama metafase pada pembelahan sel. Ketika semua kromosom berjajar di tengah sel dalam bentuk terpadatkan atau terkondensasi. Sebelum ini terjadi, setiap kromosom diduplikasi atau fase S, dan kedua salinan digabungkan oleh sentromer sehingga membentuk struktur berbentuk X, atau jika sentromer terletak di ekuator, atau membentuk struktur 2 lengan jika sentromer terletak di bagian tepi. Salinan yang bergabung ini sekarang disebut kromatid saudara. Selama metafase, struktur berbentuk X disebut kromosom metafase yang sangat memadat sehingga mudah dibedakan dan dipelajari. Dalam sel hewan, kromosom mencapai tingkat kepadatan tertinggi ketika anifase selama proses segregasi kromosom. Pertanyaannya, kromosom yang menentukan jenis kelamin manusia disebut A. Genosom, autosom, C. Allele, D. haploid, D. membran sel. Kira-kira jawaban teman-teman yang mana? Jawaban yang tepat A, B, C, D, dan E.
Oke. Untuk pertanyaannya ini, kromosom yang menentukan jenis kelamin manusia disebut dengan genosom ya. Ini yang menentukan jenis kelamin. Kalau autosom ini tidak menentukan jenis kelamin. Jadi jawaban nomor 5 itu yang A. Ya, bisa dipahami teman-teman? Oke, ini adalah soal terakhir. Ya, mudah-mudahan sekali lagi bisa bermanfaat pada kalian semuanya. Ya, teruslah belajar. Mudah-mudahan teman-teman tidak mengalami kesulitan pada saat ujian pretest PPG dalam jabatan. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.